Oke, selamat siang Bu. Saya ketemu dengan Ibu siapa nih Bu? Giswi Duran. Oke. Nah Ibu Giswi Duran, saya mendapat informasi apa yang Ibu sampaikan bahwa eh, lahan Ibu yang sudah masuk 3 meter dan kemudian beberapa tanaman yang sempat sudah dirusakkan ya. Ada pepaya, ada rica dan warung. Tepatnya warung waktu itu berada di mana waktu itu? Jadi warung Dari situ, Mm-mm. dari sini, Jadi warung itu dari sini ke situ. itu dibongkar. Ya, Oke. Nah, Ibu, saya ingin tanya kalau warung kemudian dibongkar, apakah waktu itu ada izin Ibu? tidak, Oh, tidak ada izin. Tanpa ada pemberitahuan atau tanpa. tidak juga ya? Waktu itu Ibu berada di mana? Kita ada keluar ke Buyungon, tiba-tiba datang pulang tinggal Oh. tiang-tiang. Tinggal tiang-tiang. Nah, pohon-pohon pepaya juga sudah hilang. Ya, Nah, oke. Ibu waktu itu, saya ingin tahu Ibu sejarahnya Ibu mungkin ada kebencian apa dari pihak mana. Nah, kemudian barangkali Ibu karena ada partai, misalnya mungkin Ibu banyak di merah, kemudian gimana waktu itu? Apa Ibu pernah begitu? ya dulunya seperti yang kita tahu kan dulunya yang berkuasa kuning. Hmm. Nah pada saat itu saya memang sering di tempat sekarang dia sudah jadi anggota dewan di Bupati. Ya. Nah, saya sering di situ. Saya sempat jadi seksi konsumsi. Saya sempat kalau ada acara-acara besar dari Manado pihak PDI mau turun, sayalah orang yang turun pertama memasak. Nah, saya di situ, saya berpartisipasi di situ. Yang mungkin dilihat oleh pihak kelurahan. Bahkan saya pernah dikata-katai oleh salah seorang pala karena pendukung kuning. Saya pernah dimarah-marahin karena mereka tahu saya di merah. Oke. Dari itulah saya tahu mereka membenci saya. Oke. Saya tidak pernah. Jadi membenci sejak mereka. itu juga oleh karena Ibu begitu aktif di PDI, banyak fasilitas atau bantuan-bantuan pemerintah yang Ibu nyana dapat. Ya, tidak pernah selain Oke. masker. Selain hanya masker. Masker. Oke, bantuan misalnya bantuan langsung tunai, BSD atau PKH? Tidak. Oh, selama ini tidak ada. Nah, oke. Ketika itu waktu ada rencana pembebasan, Ibu sudah didaftar atau pernah kontak dengan pihak pemerintah kabupaten? Pernah sering mengikuti rapat. Oke, nah apa yang kemudian hasilnya dari situ? Hasilnya baru 3 kali rapat. Yang hadir di rapat kira-kira mungkin baru 10 kakak. Tiba-tiba keluar dari PU sudah deal 200 per meter. 200 per meter. Nah, tanpa sepengetahuan kita. Cuman ada orang-orang yang tertentu yang sekarang sudah terima pembebasan lahan. Mungkin secara sepihak mereka membuat surat, mereka lah yang lebih dulu. Nah karena kita pikir keputusan rapat itu belum deal, makanya kita belum membuat surat ke PU. Oh, jadi dimintakan warga yang membuat surat, bukan PU? Iya, warga membuat surat di mana besarnya lahan kita. Lahan sebagainya. Jadi PU tidak pernah melakukan pengukuran atau apa gitu? Atau Melakukan pengukuran untuk pihak-pihak yang mengetahui, mengusulkan, yang meminta. Yang mengetahui yang mana sudah deal. Oh begitu. Jadi walaupun tidak ada Pemberitahuan partisipasi secara aktif oleh Pemkap, misalnya itu dari dinas PU, kecamatan atau kelurahan, tidak pernah ada aktif untuk mendaftar itu. Jadi begini Bapak, setelah mereka yang lain sudah terima pembayaran, dari situlah kita melihat kenapa kita belum dapat apa. Akhirnya saya konfirmasi dengan pihak kelurahan. Nah, dari pihak kelurahan saya akhirnya menghadap kecamatan. Waktu itu masih Pak Joni Monolimbar. Dia bilang Ibu diukur aja. Kebetulan saya sampai 1 minggu balik-balik ke pihak kelurahan untuk mengukur tanah dan meminta pajak. Surat pajak harus ambil di kelurahan. Saya sudah mendesak lurah berapa kali dan saya akhirnya mengatakan bukan saya yang tidak mau kasih tanah saya, tapi dari pihak kelurahan yang tidak mau mendatang mengukur. Nah, kita sebagai rakyat yang tidak tahu prosedurnya bagaimana, seharusnya pemerintah memberitahu kita bagaimana cara-caranya. Nah, tapi kemudian ada tidak pernah kemudian di pihak KPU bahwa akan dibayarkan sejumlah ini atau apa? Ada tidak pembicaraan? Akhirnya setelah saya mendesak pihak kelurahan, akhirnya mereka datang ukur. Nah,
dari pihak PU bilang ibu justru besok menghadap ke pihak PU. Akhirnya saya sampai tidak jualan Pak, saya ke PU dikasih ibu berapa meter tanah yang diambil 8 meter. Mana berkas-berkasnya sudah lama saya serahkan. Kemudian dikasih total berapa yang harus saya terima. Pohon pepaya ada isi 10 pohon dan pohon kelapa, kios itu ada sudah di total, tapi sampai saat ini tidak ada realisasi. Di total waktu itu kira-kira berapa pergantian? 20-an lebih. Oh, 20-an lebih. Oke Bu, tapi sejak tahun berapa itu? Kalau 4 tahun dari tahun berapa ya? Jadi berarti sekitar 2017-2016 lah ya. Di 2016 ya. Oke. Jadi tapi sampai sekarang kemudian tidak pernah ada untuk dibayar. Ya. Nah oke, saya ingin tanya Bu. Jadi ada sekitar rencana pembebasan itu ada sekitar berapa rumah tangga di sini? Kalau yang persisnya saya tidak tahu, saya cuma mengira Iya, mungkin sekitar 20-30-an. 20-an, 30-an ya. Oke. Nah sekarang yang sudah diganti itu, yang belum diganti dulu. Yang belum diganti itu sekitar berapa keluarga? Yang di kompleks ini, yang saya tahu cuma di kompleks ini ada sekitar 8 orang. 8 orang, oke. Yang lainnya sekitar 22 Ya. atau sekian itu sudah diganti ya? Ya. Oke. Nah saya ingin tahu apakah kondisi ekonomi yang diganti itu lebih baik dari ibu? Yang 8 orang ini kondisi ekonominya apa? Parah atau? Yang 8 orang ini rata-rata menengah ke bawah. Oh, ke bawah ya? Ya. Tapi yang kemudian yang diganti rata-rata yang Orang ekonomi yang yang ada itu ya? lebih dari kita. Oh, jadi ibu merasa bahwa sebagai orang kecil kemudian mungkin itu yang tidak diperhatikan ya? Ya, Oke wajar. ibu, saya ingin lihat tempat tinggal ibu supaya saya melihat apakah memang ibu layak dibantu atau tidak, ibu. Nah ini rumah dari Ibu Jiswi Duran. Bagaimana kondisi Ini ekonominya posisi yang belakang rumah. belakang rumah yang tidak memperoleh perhatian pemerintah dalam bentuk bantuan apapun. Padahal ibu ini sebenarnya layak untuk menerima bantuan. Oke Bu, saya mau lihat dulu batas tanah yang 3 meter sempat sampai di jalan. Jadi dari kelapa ini kira-kira 3 meter. 1, 2, Jadi batas tanah Ya. sampai sini. Ya. Ini milik ibu semua. ya. Ini batasnya sampai di mana? Oh, jadi ibu ke tanah ini sampai Batas sini. sifat ya. Jadi batas sifat ini sampai sini, kemudian sampai sana. Kalau yang di Sampai sebelah pohon sini, kambing. pohon mangga. Oke, Ibu Jiswi Duran dengan kondisi rumah yang begitu kecil dan terlihat sangat memprihatinkan karena seperti akan roboh ini rumah ini. Nah, saya ingin mendengar Ibu, apakah selama ini Ibu ada bantuan dari pemerintah kabupaten terkait dengan kondisi rumah yang sudah sangat memprihatinkan ini, Bu? Saya tidak pernah menerima bantuan. Oh, selama ini belum pernah ada perhatian pemerintah ya. Oke, coba kita lihat dari sini. Oke. Nah, ini kondisi rumah dari Ibu Jiswi Duran. Nah, oke, ini kondisi rumah daripada Ibu Jiswi Duran. Sampai saat ini dalam kurun beberapa tahun ini tidak pernah memperoleh bantuan. Itu apa Ibu, pemerintah kelurahan tidak pernah melakukan kunjungan atau melihat kondisi Ibu sehingga kemudian mungkin mereka karena tidak mengetahui kondisi rumah Ibu sampai tidak ada bantuan. Pernah tidak mereka itu? Sangat-sangat tahu. Pemerintah sebenarnya sangat tahu. Dan bahkan kira-kira sekitar 5 tahun lalu saya pernah diberitahukan pala bahwa saya akan dapat bantuan beda rumah. Tapi karena saya tidak berada di tempat. Tapi ketika saya konfirmasi ke pihak kelurahan, mereka bilang datang tidak ada, dan kemudian ada tetangga di sebelah yang menyampaikan bahwa rumah saya ini belum milik saya. Memang ini rumah orang tua yang jatuh kepada saya.
karena saya yang bungsu. Nah, ada pihak-pihak tertentu yang tidak menyukai saya mendapat bantuan. Untuk bantuan rumah. Oke. Apakah ada bantuan lain, misalnya ada PKH atau bantuan sosial tunai atau bantuan yang lain? Pernah tidak Ibu mereka catat? Tidak pernah. Oh, Saya tidak. diambil data karena katanya mau dimasukkan ke PKH, tapi sampai saat ini tidak pernah. Kemudian ada mungkin yang lain yang kemudian pos mengakui ada atau apa, pernah Ibu? Saya menerima bantuan jujur hanya masker dan sayur di tas plastik kuning yang saya total mungkin sekitar 20.000 harganya. Oke. Pernah saya dengar Ibu punya cerita bahwa pernah nama Ibu tercatat untuk bantuan tertentu dan sudah dicek di pos ada, tetapi kemudian tiba-tiba tidak ada. Bagaimana ceritanya itu, Bu? Waktu itu saya dapat informasi bahwa nama saya keluar di penerima BLSM. Dulu sebelum COVID, kartu pertama yang keluar adalah BLSM. BLSM, apa itu BLSM? Bantuan langsung sosial tunai. Ya, pokoknya BLSM waktu itu. Okay. Nah, saya dapat informasi. Kemudian saya tanyakan ke pihak kelurahan. Apa tidak ke pos atau kelurahan? Belum, kelurahan dulu. Kelurahan dulu, iya. Saya menghadap lurah. Lurah bilang sudah dikembalikan ke kantor pos. Oke, iya. Akhirnya saya ke kantor pos, cek kebenarannya. Mereka cek betul nama saya keluar, tapi tidak ada di daftar dikembalikan dan daftar digantikan. Ibu silakan tanya di pihak kelurahan. Akhirnya saya balik lagi ke kelurahan. Saya kasih tahu Pak Lurah bahwa saya memang layak karena kartu saya keluar, saya berhak menerima. Tapi Lurah siapa bilang sudah dikembalikan, kantor pos bilang masih ada di pihak Lurah. Lurah bilang kita mau kasih asal ya akan kita pakai baju. Jadi maksudnya baju itu warna kuning atau warna merah? Ya, jelas kuning. Oh, jadi waktu itu jadi selama ini Ibu merasa tidak diperhatikan karena Ibu di PDI begitu. Ya. Artinya mereka kemudian karena melihat warna yang berbeda, maka mereka tidak pernah membantu. Oke, terima kasih. Saya kira ini memang satu keluhan dari warga Amurang, warga Ranoyapo, di mana selama dia menjadi partisipan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang akhirnya kemudian dia mengalami mengalami satu keadaan pembiaran atau mengalami sesuatu yang tidak mengenakan karena tidak pernah memperoleh perhatian dari pihak pemerintah kabupaten oleh karena partisipasi politik yang berbeda. Nah, itu kemudian ini sangat memprihatinkan. Nah, dan Ibu ini mengalami kurun waktu selama 4 tahun. Selama sekian tahun mungkin sekitar mungkin 10 tahun atau 4 tahun ini, Bu. Hampir 5 tahun. Oke. Hampir 5 tahun Ibu tinggal di sini dan mengalami tidak pernah ada perhatian pemerintah. Nah, oleh sebab itu dia menghimbau ketika sekarang ada pemerintahan yang baru, tentu berharap bahwa dia juga akan memperoleh perhatian karena perjuangannya juga menjadi bagian daripada kemenangan untuk kepemimpinan yang baru yang konon untuk perubahan misal. Kira-kira apa pesan-pesan Ibu yang akan Ibu sampaikan bagi pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang baru? Saya hanya sebagai warga negara Indonesia, saya mempunyai hak yang sama dengan orang lain. Saya sering diintimidasi, bahkan saya menerima surat-surat pengancaman bahwa saya harus memotong kelapa saya yang menjadi tumpuan hidup saya. Saya tidak pernah menerima BLT, saya tidak yang muluk-muluk. Saya hanya ingin diperhatikan sebagaimana orang lain. Itu pesan saya kepada pemerintah yang selama ini saya tidak dapatkan dari pemerintah sebelumnya. Mudah-mudahan pemerintah yang sekarang bisa memperhatikan saya, yang juga sempat berjuang. Oke, terima kasih. Inilah unek-unek yang disampaikan oleh Ibu Jiswi. Semoga ini juga memperoleh perhatian dari pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Terima kasih.
Salam Sipar TV. Oke, saya hari ini menemui seorang ibu yang mengeluhkan tentang peristiwa beberapa hari yang lalu mengalami tekanan dan ancaman pemaksaan untuk memotong 2 pohon kelapa. Padahal sudah 4 tahun dia memperoleh janji-janji yang tidak pernah diwujudkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan ketika itu. Nah, oke, Ibu, saya ingin bertanya terkait dengan ancaman yang dilakukan sekelompok orang. Mereka itu dari mana-mana saja? Apakah dari kelurahan, kecamatan, atau kepolisian, atau yang mana saja? Siapa-siapa mereka yang waktu itu datang, Ibu, yang Ibu lihat? Jadi yang dapat saya jelaskan di sini, tepatnya hari Sabtu, Iya. saya didatangi dari pihak Polsek dan beberapa anggota Koramil, Satpol PP, dan pihak Palak-Palak, mau dari kelurahan Uhuran sama Ranoyapo datang di sini banyak orang. Dan meminta saya untuk menebang kelapa. Apakah camat juga waktu itu hadir? Ya, camat. Camat juga hadir. Ya. Nah, apa yang mereka lakukan sehingga Ibu merasa tertekan dan terancam? Jadi saya sudah beberapa kali didatangi oleh camat, oleh lurah, oleh kapolsek, dan ramil. Hampir tiap hari saya didatangi. Kemudian saya diberikan surat untuk meminta agar memotong kelapa. Nah, oke, ini kedua pohon kelapa ini itu berproduksi buahnya itu dalam satu tahun berapa kali produksi, Bu? 4 kali. 4 kali produksi. Nah, 1 kali produksi itu berapa buahnya itu, Bu? Saya tidak bisa menghitung berapa Ya, persisnya. tapi rata-rata lah sekitar berapa? Kalau yang dulu-dulu itu biasanya saya hampir 200 lebih. Nah, karena mungkin karena cuaca bagaimana, buahnya jadi berkurang. Jadi kemarin saya panen 100 lebih. 100 lebih. Nah, Ibu jual per biji itu berapa? 3.001. 3.000. Jadi kalau Ibu pendapatan per 1 kali panen sebenarnya 300-400 ribu lah. Ya, oke, sekitar 400 ribu. Berarti 1 tahun Ibu bisa menghasilkan 1 juta lebih lah ya, untuk 1 tahun. Nah, ketika kemudian mereka meminta untuk memotong kelapa ini, apa alasan mereka? Katanya sudah mengganggu Kamtipmas. Mengganggu Kamtipmas. Ya, saya tidak menghalangi. Saya bilang kalau memang itu mengganggu Kamtipmas, ya silakan dipotong, tapi saya hanya menuntut ganti rugi. Ganti rugi. Oke. Ibu itu saya mendengar bahwa Ibu tidak yakin bahwa artinya masih ragu-ragu untuk menerima ganti rugi karena kurun waktu 4 tahun Ibu juga punya lahan yang direncani bebaskan seluas 8 meter, tidak pernah direalisasikan pembebasannya. Termasuk kemudian Ibu padahal sudah terjadi pengerusakan warung dan 8 pohon pepaya di area yang 3 meter masuk di jalan ya. Kemudian beberapa pohon yang lain total menjadi 10 dan rica-rica. Nah, ini kemudian Ibu merasa ragu bahwa akan ada ganti rugi karena pengalaman-pengalaman lama. Nah, apa yang kemudian tindakan Ibu agar ini kemudian tidak akan mengganggu usaha pendapatan Ibu, karena Ibu di samping hasil dari 2 kelapa ini Ibu juga menjual makanan-makanan kecil. Oke. Jual bunga. Nah, jual bunga. Jadi itu cukup untuk menghidupi ya. Ya, puji Tuhan, saya seorang single parent, menyekolahkan anak, mencari sendiri. Karena pemerintah setempat sepertinya tidak ambil peduli, jadi mau tidak mau saya harus bekerja menghidupi saya sendiri. Oke. Anak Ibu berapa orang yang Ibu sekarang sekolahkan? Yang satu sudah tamat, yang satu masih SMP. Iya, SMP. Jadi ada 2 orang anak. Jadi satu sudah tamat sekolah SMA, satu masih kelas 2 SMP. Oke. Ibu, ketika mereka kemarin datang dengan banyak, apa yang mereka lakukan sehingga kemudian
ibu merasa bahwa ini sudah sangat luar biasa, memaksa diri untuk menebas, karena apalagi kemudian pohon kelapa ini cukup membantu pendapatan ibu. Bagaimana ibu yang mereka lakukan seperti apa, kemudian ibu merasa waduh ini apa karena terlalu banyak aparat kepolisian dengan Pol PP kemudian ibu merasa tertekan atau bagaimana Bu? Saya sangat merasa tertekan. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan, saya jualan ikan masak sedikit-sedikit. Jadi saya harus mengantar-ngantar pesanan. Setiap hari anak saya telepon, ada lurah, ada camat, besoknya ada danramil, besoknya ada kapolsek. Setiap hari saya seperti diteror, mencari tidak tenang, saya merasa terganggu. Nah, dan ketika saya temui mereka, saya sudah menegaskan, beberapa kali saya sudah menegaskan bahwa selain kalau tidak memberi ganti rugi, saya tidak akan mengizinkan, karena itulah yang bisa membantu saya selama ini. Tapi mereka seakan-akan memaksa saya, bahkan memberikan surat menegaskan bahwa kalau sampai tanggal 29 November tidak dipotong, maka mereka akan bertindak tegas. Ya saya merasa diintimidasi. Diintimidasi, oke. Terima kasih atas keterangan Ibu Silvi. Inilah perjuangan Ibu mempertahankan 2 pohon kelapa yang sangat menopang kehidupan Ibu Jiswi bersama 2 orang anaknya, sehingga kemudian dia bisa mampu menyekolahkan anaknya hingga selesai di SMA, dan sekarang ada anak yang kedua juga sementara mengikuti pendidikan di SMP. Saya kira ini memang perjuangan yang luar biasa, yang walaupun tanpa ada perhatian pemerintah, ibu ini bisa mampu terus bertahan. Sayangnya suasana ini yang mencekam dan menakutkan ini terus menjadi hal yang selalu dirisaukan. Nah, oleh sebab itu saat ini mungkin ada pesan ibu terkait dengan ancaman dan intimidasi atau meminta perlindungan kepada pemerintah provinsi ataupun kabupaten terkait dengan cara-cara yang tidak benar ini. Bagaimana, apa pesan-pesan ibu? Saya hanya ingin menegaskan sebagai pemerintah janganlah merasa berkuasa baru menindas kami orang yang lemah. Saya hanya menuntut hak-hak saya untuk diperhatikan, karena saya hanya orang susah, seorang single parent yang harus menghidupi anak-anak. Saya minta keadilan. Saya minta untuk pemerintah yang terpilih sekarang, Pak Franky, untuk mari melihat di tengah kota rumah saya yang bahasa orang semua rubuh, tapi saya tidak pernah tersentuh bantuan apapun. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Inilah informasi yang disampaikan oleh Ibu Jiswi Duran terkait dengan tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh aparat-aparat